Shalom. Kita adalah umat yang lebih dari pemenang. Amin. Ini waktunya gereja Tuhan bangkit. Mari kita memuji Tuhan. Lebih dari pemenang. Haleluya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala
Shalom, apa kabar? Doa dan harapan saya semoga teman-teman di dalam keadaan yang sehat walafiat dan tetap bersemangat, semakin bergairah untuk terus-menerus datang kepada Tuhan. Amin. Hari ini saya akan sharing firman Tuhan, bagaimana meraih keberhasilan hidup atau bagaimana mencapai keberuntungan di dalam hidup. Kenapa kita harus meraih keberhasilan hidup atau mencapai keberhasilan di dalam hidup? Karena saya yakin dan percaya tidak ada pun di antara kita yang mau gagal atau tidak berhasil di dalam hidup. Makanya sebagai orang percaya, kita adalah orang-orang yang sangat berharga di mata Tuhan, karena Tuhan sudah memberi kita kemampuan, Tuhan sudah memberi kita kekuatan, bahkan hikmat yang daripada Tuhan itu sendiri bagaimana kita berhasil di dalam hidup kita. Kalau hal yang pertama, bagaimana kita mau berhasil di dalam hidup kita, kita lihat di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 17 berkata, tetaplah berdoa. Berdoa adalah merupakan satu kunci yang utama yang tidak harus ditinggalkan atau tidak dibiasakan. Doa adalah merupakan sesuatu yang sangat Tuhan kehendaki di dalam hidup kita, karena doa adalah merupakan komunikasi kita, persekutuan kita di hadapan Tuhan. Kalau kita tidak berdoa atau kalau kita tidak bercakap-cakap dengan Tuhan, bagaimana kita dapat menyatakan keinginan kita, kemauan kita, atau kesulitan kita kepada Tuhan kalau kita tidak dekat kepada Dia di dalam doa? Nah, kalau kita mau meraih keberhasilan atau keberuntungan di dalam hidup, kita harus memulai di dalam hidup kita di dalam doa. Yang kedua, bagaimana kita mau meraih keberhasilan atau keberuntungan dalam hidup? Kita harus bekerja. Kenapa kita harus bekerja? Karena Tuhan Yesus Kristus sendiri berkata di dalam Yohanes pasal 5 ayat 17, tetapi Ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja. Setiap kita yang mau berhasil, yang mau beruntung dalam hidup kita, kita harus bekerja. Yang mau bekerja, yang mau beruntung, yang mau berhasil, katakan amin. Dan hal yang ketiga, bagaimana kita mau meraih keberhasilan, yang mau meraih keberuntungan di dalam hidup? Yang ketiga adalah setia. Kalau kita lihat di dalam Mazmur 145 ayat 18, Tuhan berkata di dalam firman lewat Mazmur Daud, Tuhan dekat kepada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Firman Tuhan katakan bahwa Tuhan itu dekat kepada setiap orang yang setia berseru, yang setia datang, yang setiap orang yang setia untuk bekerja, entah pekerjaan sendiri atau di ladang Tuhan. Itulah caranya kita bagaimana meraih keberhasilan atau keberuntungan di dalam hidup kita sebagai orang percaya. Maka biarlah pada sharing singkat pada hari ini akan memberi kita suatu suntikan semangat atau mendorong kita untuk semakin kita lebih lagi mengerjakan setiap pekerjaan Tuhan di dalam hidup kita. Jangan lupa, kalau kita mau berhasil, kalau kita mau beruntung, ingat 3 hal ini: berdoa, bekerja, dan setia. Tidak cukup hanya berdoa, tetapi kita harus bekerja. Tetapi tidak cukup hanya bekerja, kita harus tetap setia untuk melakukannya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.